12 checklist harian untuk rumah rapi dan jiwa yang tenang. Sebelum video ini lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo ibu-ibu semua, semoga ibu-ibu semua sehat selalu dan bahagia terus ya. Pernah nggak sih merasa baru bangun tidur tapi rasanya udah ingin pingsan lagi? Cuma gara-gara melihat pemandangan rumah yang kayak habis kena hantaman badai tornado. Apalagi sekarang lagi ramai banget istilah mom burnout di media sosial yang bikin kita para emak merasa gagal total cuma karena cucian piring menumpuk setinggi gunung Everest. Padahal ya bun, menurut sebuah artikel kesehatan mental dari Psychology Today, lingkungan rumah yang kacau itu beneran bisa menaikkan hormon stres atau kortisol kita sampai bikin emosi gampang meledak, kayak petasan lebaran. Makanya pembahasan tentang 12 checklist harian buat rumah rapi dan jiwa tenang ini penting banget supaya kita nggak gampang reog di depan anak dan suami tercinta. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan checklist harian itu? Apakah cuma sekadar daftar panjang yang bikin kita makin pusing melihatnya saat nyawa belum kumpul sepenuhnya? Secara sederhana, checklist adalah alat bantu kognitif buat memindahkan beban pikiran dari otak kita yang sudah penuh sesak ke atas kertas, supaya mental kita punya ruang buat bernapas lega. Sejarahnya pun unik banget karena dulu awalnya alat ini dipakai para pilot pesawat tempur di tahun 1935 buat memastikan prosedur terbang yang rumit nggak ada yang terlewat saat lepas landas. Nah, kalau pilot profesional saja butuh bantuan buat menerbangkan pesawat agar tidak jatuh, apalagi kita para ibu yang tugasnya jauh lebih berat, yaitu menjaga kewarasan isi rumah setiap hari tanpa gaji lembur. Mari kita mulai langkah pertama, yaitu merapikan tempat tidur segera setelah mata melek, karena ini adalah kemenangan kecil pertama yang bikin kita merasa sudah menyelesaikan satu tugas besar di pagi hari. Bayangkan kalau tempat tidur sudah rapi, rasanya kayak ada separuh beban hidup yang terangkat. Meskipun di luar kamar masih banyak mainan anak yang berserakan menanti sentuhan tangan kita. Langkah kedua adalah langsung menjalankan satu putaran mesin cuci tanpa banyak berpikir. Karena menunda cucian itu, hukumnya hampir seperti dosa besar dalam dunia perumah tanggaan, terutama kalau kita tidak ingin suatu hari berdiri di depan tumpukan pakaian kotor yang menjulang tinggi, bahkan lebih tinggi daripada cita-cita kita saat masih lajang dulu, yang penuh semangat dan ambisi. Sekali kita memberi ruang untuk menunda, cucian itu seperti punya kehidupan sendiri. Diam-diam bertambah, berkembang biak, dan tiba-tiba sudah memenuhi sudut rumah tanpa permisi. Dari yang awalnya cuma beberapa helai, tahu-tahu berubah jadi gunungan kain yang bikin kita malas duluan sebelum mulai. Jadi, sebelum semuanya jadi terlalu rumit dan melelahkan, langkah paling bijak adalah segera menyalakan mesin cuci, biarkan ia bekerja, dan setidaknya kita sudah menang satu langkah kecil melawan kekacauan yang bisa saja membesar tanpa kita sadari. Selanjutnya langkah ketiga adalah memastikan wastafel dapur kosong setelah sarapan selesai, supaya tidak ada pemandangan piring kotor yang seolah memanggil-manggil minta dikasihani sepanjang hari. Jangan sampai wastafel kita penuh dengan sisa makanan yang sudah mengeras kayak semen, karena itu bakal bikin mood kita hancur seketika saat mau menyiapkan makan siang nanti. Keempat, sempatkan waktu 10 menit saja untuk melakukan operasi pungut. Barang yang salah tempat atau decluttering kilat di ruang tengah sambil mendengarkan lagu favorit supaya gerakannya lebih lincah dan tidak terasa seperti sedang kerja paksa. Langkah kelima adalah jangan lupa untuk selalu mengelap meja dapur dan meja makan sampai kinclong, karena permukaan yang bersih itu kunci utama supaya mata kita tidak sepet saat sedang lewat mencari camilan. Keenam, usahakan untuk sudah menentukan menu makan malam dan menyiapkan bahan masakannya sejak pagi atau siang hari, supaya saat jam kritis sore datang kita tidak perlu drama bingung mau masak apa. Sering banget kan kita mendadak panik saat sore hari datang?
Padahal bahan di kulkas cuma tersisa telur 1 butir dan sawi yang sudah layu merana. Nah, persiapan ini adalah penyelamat kewarasan kita semua. Langkah ke-7 adalah ritual membuang sampah dapur keluar rumah secara rutin setiap sore hari, supaya tidak ada bau-bau misterius yang bikin kita curiga ada sesuatu yang mati di balik lemari. Bau sampah yang menumpuk itu beneran bisa bikin suasana hati hancur seketika. Saat kita baru saja mau duduk santai selonjoran di sofa setelah lelah bekerja. Ke-8, pastikan wastafel dalam keadaan kering dan bersih mengkilap sebelum kita benar-benar pergi. Tidur karena melihat wastafel bersih di malam hari itu rasanya jauh lebih memuaskan daripada mendapatkan notifikasi paket belanja online datang. Langkah ke-9 adalah melakukan riset ruang tamu dengan cara menyusun kembali bantal kursi dan merapikan mainan anak ke tempatnya semula. Supaya besok pagi kita tidak perlu akrobat menghindari Lego yang tajam. Poin yang nomor 10 yaitu menuliskan 3 prioritas utama untuk dikerjakan besok di sebuah catatan kecil agar saat bangun tidur kita sudah punya panduan dan tidak pelanga-pelongo, bingung harus mulai dari mana. Planning sederhana ini gunanya buat mencegah kita melakukan multitasking yang tidak jelas ujungnya dan malah berujung tidak ada satupun pekerjaan yang selesai dengan benar dan tuntas. Langkah ke-11 adalah jangan pernah melupakan waktu buat diri sendiri atau me time meskipun cuma 15 menit saja buat pakai skincare atau sekadar minum teh hangat tanpa interupsi pertanyaan anak tentang di mana letak kaos kakinya. Terakhir yang ke-12 adalah menutup hari dengan doa dan rasa syukur yang tulus. Karena rumah yang berantakan itu sebenarnya pertanda bahwa ada kehidupan dan kesehatan di dalamnya. Rumah yang sunyi senyap dan selalu rapi sempurna, mungkin cuma ada di pameran perumahan atau katalog majalah, bukan di rumah yang penuh tawa dan kasih sayang yang nyata seperti milik kita ini. Jadi kesimpulannya adalah 12 poin checklist ini bukanlah beban baru yang harus menambah stres kita, tapi justru jembatan menuju hidup yang lebih teratur dan batin yang tidak gampang meledak. Kita harus jujur pada diri sendiri bahwa kadang kita terlalu ambisius ingin jadi Wonder Woman yang serba bisa. Padahal kita cuma manusia biasa yang juga butuh waktu buat istirahat dan tidak melakukan apa-apa. Tidak apa-apa kalau ada hari di mana checklist ini tidak tercentang semua, karena kita bukan robot yang diprogram buat selalu sempurna setiap detik dalam 24 jam sehari. Mari kita lebih reflektif bahwa kebersihan rumah itu memang penting, tapi kesehatan batin dan kebahagiaan kita jauh lebih berharga daripada sekadar lantai yang licin mengkilap kayak perosotan. Tetaplah optimis dan semangat para pejuang rumah tangga, karena setiap peluh yang kita keluarkan adalah bentuk pengabdian yang luar biasa buat keluarga tercinta di rumah. Jangan sampai kita kehilangan senyum manis kita cuma gara-gara debu atau piring kotor. Karena anak-anak kita lebih butuh sosok ibu yang bahagia daripada rumah yang kinclong, tapi ibunya marah-marah terus panjang hari. Yuk kita mulai besok pagi dengan semangat baru, dan jangan lupa berikan senyuman paling tulus buat diri kita sendiri saat bercermin nanti. Nah, demikian dulu dan terima kasih sudah sabar dengerin cerita dan curhatku. Sampai ketemu di video-video berikutnya.